Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pagi ini kita akan membuatkan atau mencoba membuat langkah-langkah analisis data untuk tugas yang keempat, tipe yang kedua untuk model yang ECM atau untuk materi ECM. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel yang pertama variabel y-nya kita pakai ROA, kemudian x-nya kita pakai nanti adalah dana simpanan wadiah. Jadi nanti len dana simpanan wadiah. Tahunnya dari 2017 sampai dengan 2020. Kita coba, kita klik eViews-nya, kita buka. Kemudian kita create new eViews work file, berarti datanya adalah data monthly dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Kemudian kalau sudah, kita bisa masukkan datanya, teman-teman bisa klik ini, datanya kita copy terlebih dahulu. Copy, terus kita masuk di quick empty group, kita masukkan. Ya, delete yes, kita kasih nama, di sini adalah ROA. Kemudian di yang sebelahnya adalah len wadiah. Jadi ln underscore wadiah. Nah, kalau kita sudah selesai memasukkan variabel, maka kita akan mulai dari langkah yang pertama, yaitu mendeskripsikan atau membuat statistik deskriptifnya. Teman-teman klik dua wadiah, kemudian klik ROA, klik kanan, kita open as group, kemudian kita klik view statistik common sample. Di sini kita sudah dapatkan hasilnya. Nanti teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Kita freeze, kita kasih nama satu gitu ya, stat deskriptif. Ya, sudah selesai untuk yang pertama, untuk statistik deskriptif. Kemudian bisa teman-teman melakukan gambar grafiknya. Kita view graph, kita lihat dia bisa kelihatan nggak? Oh, kalau kayak gini sudahlah, nggak apa-apa. Jadi ini untuk yang gambar grafiknya, kalau mau dijadikan satu bentuknya seperti ini, atau kalau mau kita cek sendiri-sendiri saja. Kita delete yes. Saya mulai dari ROA, kita klik view, kemudian graph, kita klik OK. Nah, kita dapatkan nilai ROA-nya kayak gini. Kita freeze, OK, kita kasih nama 2 grafik ROA. Grafik ROA kita biarkan dulu, kita masuk ke len wadiah, kita sebelahkan gini aja biar dia nggak hilang. Kemudian klik view, kemudian graph, klik OK. Ini adalah len wadiahnya. Nggak apa-apa, hasilnya memang kayak gini ya, kita terima hasilnya seperti ini aja, nggak apa-apa. Kemudian kita freeze, terus kita kasih nama 2 grafik wadiah, grafik ln wadiah. Nah, sudah selesai untuk grafik. Teman-teman bisa melanjutkan pengujiannya untuk pengujian stasionaritas. Kita uji stasionaritas pada ROA terlebih dahulu. Jadi klik view, unit root test, kita mulai dari level, intercept, automatic selection. Kita klik OK. Kita dapat probabilitasnya adalah 0,1. 0,1 berarti dia lebih besar dari alfa, sehingga dia tidak stasioner. Kalau dia tidak stasioner, maka teman-teman bisa melakukan force difference. Kita freeze dulu, kita kasih nama 3. Ini berarti ROA stasioner level. Nah, karena tadi dikatakan dia tidak stasioner, maka kita melakukan force difference. Untuk memastikan bahwa pada force difference dia sudah stasioner, maka kita akan melakukan pengujian stasionaritas pada force difference. Klik view, unit root test, force difference, klik OK. Ternyata probabilitasnya sudah kurang dari alfa, berarti di sini dia sudah stasioner. Kita freeze, kita kasih nama nomor 3 ROA stasioner, kemudian force.
selesai di ROA kita boleh tutup. Jadi ROA ternyata dia sudah stasioner pada tingkat first difference. Kita lanjut ke Learn WADIA. Teman-teman bisa klik view, unit root test, level, kemudian klik OK. Teman-teman dapat nilai probabilitasnya. Probabilitas Learn WADIA lebih besar dari alpha, maka dia tidak stasioner. Kita freeze, kita kasih nama. Ini Learn WADIA stasioner level. Kayaknya nggak tutup. WADIA gitu aja ya, LN-nya kita hapus aja. Ini WADIA stasioner level. Cukup kepanjangan. Terus karena dia tadi tidak stasioner pada tingkat level, maka kita akan melakukan first difference. Dari first difference nanti teman-teman bisa melakukan pengujian stasioneritasnya dengan menggunakan yang first difference. Klik view, unit root test, first difference, kemudian klik OK. Ternyata nilai probabilitasnya dia sudah kurang dari alpha. Kalau sudah kurang dari alpha, maka dikatakan bahwa Learn WADIA sudah stasioner pada tingkat first difference. Kita freeze, kita name 4 WADIA stasioner. Dia nggak kebanyakan, dia biasanya 24 karakter. Jadi sudah selesai. Ini nanti untuk yang Learn WADIA first difference, kemudian yang ini untuk yang level. Kalau sudah bisa di close. Kemudian teman-teman bisa, karena dia sudah stasioner, dua-duanya sudah stasioner, dia satunya stasioner di first difference dan satunya juga stasioner pada first difference. Kalau dua-duanya sudah stasioner pada first difference, maka kita bisa melakukan pengujian lanjutan, yaitu pengujian kointegrasi. Sebelum masuk pengujian kointegrasi, kita harus membuat model jangka panjang. Klik quick estimate equation, kemudian kita klik ROA, C, kemudian bopo. Maaf, bopo nggak ada. Di sini adalah LN WADIA. Nah, dari hasil ini kita sudah dapatkan hasil model jangka panjang. Kita kasih nama dulu, model jangka panjang. Kalau sudah dapat model jangka panjang, biar nggak hilang, kita freeze. Saya kasih 5 jangka panjang. Sebelum lebih jauh, saya save dulu. Save. Nah, ini tipe 2. Nah, kalau sudah di model jangka panjang, teman-teman bisa mengeluarkan errornya. Jadi prop, kemudian residual seri, saya kasih nama ECT. Kemudian dari ECT ini kita akan melakukan pengujian kointegrasi. Model jangka panjang, nanti ke belakang kalau mau dianalisis, silakan dianalisis, kita tutup. Nah, kita akan melakukan pengujian kointegrasi pada model ECT. Jadi teman-teman bisa melakukan kointegrasi, memastikan apakah pada tingkat level data residual ini dia sudah stasioner atau belum. Klik view, kemudian unit root test, kita level, kemudian klik OK. Dari hasil ini dia ternyata sudah kurang dari alpha, maka kita katakan bahwa adanya kointegrasi antara ROA dan Learn WADIA. Jadi sudah terpenuhi kointegrasinya. Kita freeze, kita kasih nama nomor 6, kointegrasi. Nah, kointegrasinya sudah terpenuhi, berarti kita bisa masuk ke yang selanjutnya. Untuk model jangka pendek, jadi kita masuk ke model jangka pendek ini, kita tutup. Teman-teman bisa klik quick, kemudian estimate group, estimate equation, jadi D dalam kurung ROA, kemudian C, D dalam kurung LN WADIA, kemudian ECT min 1. Saya ulangi, D dalam kurung ROA, C, D dalam kurung Learn WADIA, kemudian ECT min 1. Kalau sudah kita klik OK, kita kasih nama name model jangka panjang, model jangka pendek. Kita freeze, dia angkanya berarti nomor 7, kita kasih nama 7
jangka pendek. Maaf, kita biasa jangan dikasih 7, jangka pendek. Selesai untuk model kita, model jangka pendeknya. Sebelum teman-teman nanti menginterpretasi lebih lanjut terkait dengan model jangka pendek, teman-teman biasanya diminta untuk terlebih dahulu melakukan pengujian asumsinya. Kita klik view, residual diagnostic, histogram normality test. Ternyata hasil histogramnya ternyata dia tidak tidak normal. Maka nanti teman-teman tidak apa-apa, deskripsikan saja dia tidak normal. Untuk sementara tidak perlu dicari penyembuhannya. Jadi nanti kalau teman-teman pakai ini untuk skripsinya, baru teman-teman harus sembuhkan dulu kenapa dia tidak normal. Ini kita freeze, kita kasih nama 8 normalitas. Kemudian kalau sudah, kita lanjut view residual diagnostic, histogram heteroskedasticity test. Kita klik OK. Teman-teman lihat di bagian di sini OBSR square, apakah dia sudah lebih besar dari alfa atau tidak. Kebetulan di sini dia sudah lebih besar, maka kita katakan bahwa di sini tidak terjadi hetero atau heteronya terpenuhi. Dan heteroskedastisitas. Kemudian kalau sudah heteroskedastisitas, kita masuk ke autokorelasi, view, residual diagnostic, serial correlation LM test. Dan ternyata di sini dia sudah terpenuhi karena dia lebih besar dari alfa. Kita freeze. Oh, itu tadi di name. Sebentar. Apa sudah? Kita ini sebentar, mumpung belum freeze. Jadi keliru. Ini 8 autokorelasi. Berarti tadi yang di bagian heteronya kita coba ulangi, view, kemudian heteroskedasticity. Kita jangan di name ya, salah nanti, freeze. Heteroskedasticitas. Kalau sama dia nggak mau, jadi kita ini dulu aja. Ini kita name-nya yang tadi kan model jangka pendek. Jadi ini name 8 heteroskedasticitas. Terakhir sebelum semuanya, berarti terakhir view koefisien diagnostik, varian inflation factor. Ini adalah hasil multikonya. Name, maaf jangan name ya, freeze. Kemudian name 8 multikoliniaritas. Kalau sudah, berarti teman-teman sudah selesai untuk melakukan pengujian dengan menggunakan ECM pada model yang pertama, pada data yang pada tugas keempat, data atau tipe yang kedua. Jadi dari hasil ini nanti teman-teman bisa ambil sesuai dengan yang dibutuhkan, kemudian dimasukkan di dalam pembahasannya masing-masing. Sekian dari saya untuk tugas keempat, tipe yang kedua. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar bisa lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.